ini kayaknya kok nggak ketemu. Aduh, sama nyari kebun stroberi aja kayak gini, ampun. Kalau nggak cakep stroberinya, nggak pengen makan stroberi yang enak, nggak mau aku. Aduh. Oke, Sobat Bos. Aku mau menghela nafas dulu ya, karena aku dari tadi udah jalan-jalan ngeliat maps tuh, aku diarahkan tuh ke daerah sini ya. Karena aku dapat ya dari media sosial, itu kayak kebun stroberi dan stroberinya itu udah gembul-gembul banget, merah, terus katanya manis. Ya, so apakah betul seperti itu? Katanya sih udah deket dari sini ya. Jadi kita akan meneruskan pencarian kita ya lebih lanjut lagi. Di manakah dia berada sampai ketemu dan pada akhirnya kita tahu kenapa dia bisa besar, merah dan manis ya. So ikutin terus mulai dari nol. Maksudnya mengarahkan ke sini sih. Apakah betul? Katanya tanya Masnya ini aja deh ya, Sobat Espos. Halo Mas, selamat Iya, halo. siang. Halo, selamat siang, Kak. Mas, aku ini lagi lihat di Maps. Iya. Aku pengen ke kebun ini loh, stroberi yang namanya Straudis. Itu di mana ya? Oh ya, kebetulan Straudis Garden itu di tempat ini. Kebetulan saya juga bagian digital konten. Oh, berarti ini aku udah betul ya Iya, ke udah sini betul. ya. Iya, Dan udah betul. Masnya kenalan dulu, Masnya iya. nama siapa? Nama saya Aditya Swastama. Oke, Iya. nama saya Dea. Oke, berarti ini udah tepat sekali ya aku Iya, ya. udah tepat sekali. Oke, Mas Adit sendiri kalau di Straudis Garden ini itu sebagai apa, Mas? Kalau saya sendiri sebagai digital konten. Oh, digital content. Iya, sama marketingnya. Tapi berarti Mas Adit juga ininya dong, ownernya juga Iya, berarti? ownernya juga. Kebetulan ini bisnisnya itu bisnis keluarga gitu. Oh, oke. Waduh, tepat sekali ini ya. Nggak salah ini ya. Berarti mapsnya benar-benar bagus ini. Oke, Mas. Aku sebenarnya tuh lebih ingin mengulik tentang pembudidayaan dari stroberi ini. Aku pengen tahu pembudidayaannya seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau pembudidayaan itu lebih ke orang tua sih, karena kan ini Oke. usahanya itu usaha milik keluarga. Jadi saya tuh cuman di bagian konten kreator sama marketing gitu. Nah, Oke. kebetulan ada bapak di bagian sana. Oke. Mungkin nanti saya antarkan ke bapak untuk mengetahui pembudidayaannya. Oke, boleh banget. Kita langsung ke Bapak ya, Mas ya? Iya. Oke, kita lewatnya Lewat sini aja. ke sana. Oh, iya. Oke, kita lewat sini, Sobat Expos. Oke, ini kita ketemu sama Bapak ya, Mas ya? Iya, ketemu sama bapak. Oke. Oke. Bapak, Oh, iya. perkenalkan. Saya Dea. Iya, saya Mbah Jarto. Mbah Jarto. Iya, Mbah Jarto. Saya panggilnya Bapak aja boleh? Iya, boleh. Mbah juga boleh. Oke. Iya, iya. Tadi udah dijelasin katanya kalau mau tanya-tanya soal pembudidayaan sama Mas Adit katanya sama Bapak aja gitu ya, Oh, Mas ya? iya, iya. Oke. Terima kasih Mas Adit. Iya, Ya. sama-sama. Terima kasih Iya, ya, Mas. iya, iya. Selanjutnya aku bakal ngobrol sama Bapak dulu. Oh, iya, siap. Oke. Terima kasih Mas Adit. Oke, kita sudah sama Bapak dari Mas Adit yaitu tadi Mbah Jarto. Mbah Jarto, tapi aku panggilnya Atau Pak Sujarto. Bapak aja. Oke. Iya, iya. Oke, Bapak. Jadi sebenarnya di sini tuh aku tertarik untuk tahu lebih dalam bagaimana sih sebenarnya cara pembudidayaan stroberi yang sebenarnya selama ini kita semua tahu ya Pak ya, buah stroberi itu seperti apa. Iya, iya. Tapi mungkin belum banyak orang yang paham betul bagaimana sih cara yang baik, yang tepat sampai akhirnya mendapatkan buah yang memang manis dan juga besar. Begitu ya Pak ya? Iya, iya, iya. Oke, sebelum itu ya Sobat Espos, aku mau tanya-tanya dulu tentang Bapaknya sendiri tuh mulai usahanya tuh dari tahun berapa Pak? Saya sejak tahun 2008. Dan dulu itu yang saya tanam jenis, ya kalau dikatakan lokal ya lokal karena tanaman itu jenis itu sudah lama sekali berada di sekitar Tamu. Tapi waktu itu sebelum tahun 2008 itu masih jarang-jarang orang yang membudidayakan.
Jadi hanya ditanam sebagai tanaman bunga, tanaman hias gitu. Kemudian belum sampai dijual lah. Terus saya beserta teman-teman itu akhirnya pada waktu itu mencoba ini dibudidayakan. Ini kok kelihatannya ada nilai jual lah. Terus ditawarkan ke tepi-tepi jalan itu, jual tepi-tepi jalan. Yang di pinggir-pinggir itu, itu dimulai tahun 2008 itu. 2008 setelah kami. Kenapa kok kami? Karena saya beserta teman-teman itu sekitar ya 10 orang ada itu yang mencoba menanam budidayakan itu. Bahkan pada waktu itu malah gimana ya? Tetangga yang lain itu mengetawakan. Seperti itu kok ditanam, terus nanti jualnya kemana? Itu kan makanan kera kan gitu toh. Soalnya kan makanan kera itu, bagian makanan kera. Ya memang itu keras, senang sekali. Itu keras senang sekali. Kemudian waktu itu saya nekat mencoba-coba dengan teman-teman itu, kok laku gitu. Tapi sayang, rasanya itu kok asem sekali waktu itu lah. Kemudian saya beserta teman itu pikir itu, terus ya membaca beberapa buku, terus kemudian akhir-akhir ini kan ada internet 5 tahun yang lalu ada internet, ada yang punya HP, kemudian mencoba varietas baru. Tapi kalau mendatangkan yang F1 kan nggak mungkin dari luar negeri, misalkan yang dari Korea, dari Jepang kan nggak mungkin yang F1. Kemudian beli buahnya walaupun mahal, bener mahal, 9 butir itu harganya sekitar 700.000 itu saya beli. Pada saat waktu itu buahnya itu jenisnya apa Pak, buah stroberi? Waktu itu Saga Hunoka yang dari Jepang, kemudian Korea itu Sulyang. Iya, itu saya beli, kemudian mencoba saya semai, kemudian ya itu prosesnya panjang sekali semai, dan itu hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang saya kendaki. Itu tumbuh 10 itu yang paling yang saya kendaki seperti induknya itu paling hanya 2 aja. Lah, iya 2 aja. Kemudian dari 2 itu saya kembangkan. Kalau kembangkan lewat sulur tadi, stolon itu contohnya seperti ini stolon seperti ini. Ini yang saya kembangkan tumbuh akar nanti. Buat bibitkan, tumbuh akar, nanti baru udah akarnya banyak, nanti baru dipindah ke ini, ke ini, ke sini. Jadi prosesnya panjang sekali. Jadi saya ulang ya, dari 10 tadi hanya 2 itu melalui gimana ya? Saya sortasi, maksudnya sortasi itu dipilah-pilah gitu. Ditunggu sampai terbentuk bunga, buah. Nah itu kan saya incipi. Ini kok rasanya begini. Rasa hampir sama. Tapi yang beda itu adalah yang 2 itu kok rajin berbuah, lalu yang lain kok tidak. Buahnya kok lebih manis. Nah itulah yang saya kembangkan. Dari stolon tadi. Jadi gitu. Prosesnya dari panjang yang sekali. Berhasil 2 itu tadi, terus berakhir pada makin banyak gitu Bang ya Pak? Iya. Jadi ini semua sekebun sampai sana tadi. Berarti pada saat kita bisa bilang merintis awal-awal itu Pak ya, pasti struggle-nya di awal-awal itu pasti. Coba sana sini bibit yang mana yang cocok. Pada akhirnya yang cocok tadi yang bibit apa Pak? Saga Hunoka yang dari Jepang. Kemudian yang dari Korea itu Sulyang. Berarti yang paling cocok adalah itu. Bapak lahannya berapa dulu luasnya? Yang saya tanami hanya lahan yang sebelah sana, sebelah lapangan sana. Itu hanya sedikit. Kemudian saya kembangkan, loh kok ini kok punya nilai jual. Akhirnya sampai situ, terus yang sana tadi. Berarti dulu tuh luasnya masih berapa Pak kira-kira? Kira-kira ya hanya berapa ya, hanya sekitar 600 meter nggak ada, sekitar 400 meter. Terus kok laku, kembangkan lagi. Akhirnya lahan saya ya hanya terbatas, jadi ya hanya ini. Ini sekitar berapa ya? Kalau itu jelas itu di sertifikat 600 meter. Kalau yang sana tadi sekitar 400-an tambah sini 400-an, yang sana ya sekitar 400-an. Masalahnya kalau mau nanam lebih luas lagi, saya kemungkinan nggak mampu untuk merawatnya. Terutama kalau musim kemarau. Di sini kan airnya itu terbatas. Kalau musim kemarau itu nanti kalau sampai kurang air, ya akhirnya kan ya mati juga gitu loh. Kemampuannya ya hanya ini. Seumpama ada lahan lebih, mungkin saya nanam ya hanya ini gitu loh. Karena disesuaikan dengan kemampuan airnya itu, air untuk mengaliri. Gitu. Berarti dulu itu apa Pak ya, bahasanya adalah modalnya Bapak dulu waktu mulai coba-coba itu berapa Pak?
Sekitar berapa itu? Oh iya, kalau modalnya itu kan dari sedikit Mbak. Tadinya ya beli yang namanya buah impor itu Mbak. Iya, buah impor buah dari luar impor. negeri. Itu juga caranya juga melalui saudara saya yang di Jakarta. Oke. Kalau di Solo kan kebetulan belum ada itu, Iya. buah itu belum ada. Yang ada di Jakarta sana. Suruh membelikan, terus ya itu 9 butir itu isinya hanya 9 butir itu harganya sekitar 700 lebih berapa gitu. Oke. Ya, kalau sekarang mungkin ya Lebih kalau dari dirupiahkan itu ya, sekarang Pak, ya lebih gitu. Lebih dari itu ya, Pak, iya, saya nekat tuh itu. Akhirnya sampai sini aja sudah setengah busuk itu. Wah. Maksudnya kan proses pengirimannya Iya, ya lama betul. waktu itu melalui pos toh itu dulu waktu itu. Kemudian saya dengan tekun saya ambil bijinya saya keringkan sekitar 2 hari, baru saya semai sekitar 20 hari itu nanti tumbuh kecambah. Nah setelah nanti terbentuk daun 5 dipindah ke polybag. Iya. Dari polybag itu nanti dia pindah ke polybag agak besar, itu nanti ditunggu sampai waktu itu loh ya, waktu itu ditunggu sampai menghasilkan buah. Nah menghasilkan buah itu nanti ya seperti tadi saya utarakan tadi, diamati dulu, saya amati mana yang saya kendaki. Kan karakternya hampir sama tapi beda. Ada yang buahnya banyak tapi kecil-kecil, ada yang buahnya gede tapi tidak rajin berbuah. Kemudian ada yang sedengan tapi rajin berbuah gitu. Dan yang saya kendaki itu kan karpe yang gede, maksudnya yang gede, yang rajin berbuah, tapi ternyata sampai dengan saat ini belum. Jadi yang saya ambil kan yang itu tadi yang walaupun sedang tapi rajin berbuah gitu. Ya, jadi mungkin dan rasanya manis itu ya, Pak. Biar nggak ada mungkin ada asam dikit tapi nggak dominan seperti itu ya, Pak ya. Iya. Terus berarti kalau kita bisa menjumlahkan modalnya mungkin sampai 2 juta atau lebih, sampai maksudnya kan tadi kan cuma buahnya aja. Iya. Tapi kan pasti butuh media tanam apa gitu, Pak. Ya kalau itu gimana ya? Saya mau menghitung itu saya sendiri kan Banyak, Pak. Ya susah juga menghitung. Iya. Masanya yang namanya bikin Coba media itu kan itu perlu beli pupuk kandang, kemudian kalau tanah itu enggak usah beli, itu cari di hutan, cari tanah yang ada humus-humusnya itu. Kemudian ya paling-paling ini karungnya ini tempatnya ini beli gitu. Modal awal berapa itu enggak banyak itu, enggak banyak. Kalau yang dulu itu enggak banyak, hanya sekitar paling ya 2,5 juta itu. Itu sampai dengan menanam sekitar ya 400-an meter yang di sana tadi. Gitu. Kalau sekarang saya sudah nggak mikir itu berapa biayanya, nggak pernah saya hitung. Maksudnya kan bertahap. Kalau punya uang saya belikan karungnya dulu. Kalau punya uang saya belikan pupuk kandangnya dulu gitu. Pupuk kandang semakin lama kan lebih bagus. Gitu. Di belakang rumah saya buatkan tempat itu, kemudian saya biarin gitu aja. Saya tutup pakai terpal sekitar ya semakin lama benar semakin bagus. Tapi maksimal minimal 3 bulan kan udah bisa dipergunakan itu. Udah bagus dipergunakan untuk media ini. Gitu. Berarti Pak, kalau buat orang yang mau coba-coba aja lah ya, Sobat Espos yang mau coba-coba aja menanam, berarti Bapak sarankan untuk membeli buahnya gitu, atau apakah ada bibit yang dijual di pasaran? Oh iya, kalau bibit silahkan rawuh atau datang ke sini. Saya menyediakan bibit itu bibit itu. Dan bibit Bapak itu juga ada pembibitan. Tapi kalau mau semai itu nanti bisa chatting lewat saya, chatting lewat saya caranya bagaimana yang baik. Kalau tidak bisa menemukan tanah gunung pakai apa? Kalau tidak bisa menemukan tanah gunung itu sebaiknya pakai media kokopit. Kokopit itu, apa itu, Pak? Terbuat dari sabut kelapa. Itu di pasar pasar toko-toko bunga itu ada. Banyak tersedia. Ya Pak? Ada ya Pak ya? Iya, kalau di Solo itu banyak. Itu di Solo banyak, di Madiun juga banyak. Di kota-kota itu banyak itu yang namanya kokopit. Kokopit. Tapi menggunakan kokopit itu harus harus hati-hati. Masalahnya kokopit itu kan katanya mengandung yang namanya tanin. Tanin itu harus dihilangkan dulu. Kalau dihilangkan nanti malah justru mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, cara menghilangkan gimana? Direndam dulu. Jadi kalau masih baru itu direndam dalam air sekitar 1 atau 2 hari, itu nanti airnya dibuang. Itu tanahnya udah hilang, katanya begitu katanya. Katanya begitu. Iya, soalnya saya pernah buktikan ya bener juga. Jadi
Saya juga pernah itu pakai kokopit itu, tapi karena mahal, benar lebih baik, tapi karena mahal saya akhirnya wong di sini yang namanya media itu tidak susah ya, pakai tanah sekitar sini gitu. Oke, tanah tapi kalau belakang rumah bisa ya, Pak ya? Tapi kalau pakai tanah yang tanah liat di dataran rendah itu enggak bisa, stroberi tetap enggak bisa. Oke, Nggak tidak bisa. akan Harus pakai kokopit, ya. medianya. hidup gitu ya? Iya, enggak bisa, enggak bisa. Nggak bisa. Oke, begitu ya Sobat Expos ya. Jadi tadi udah di spill dulu ya. Bapak dulu awalnya seperti apa ya, Iya. pada akhirnya bisa nanti kita bakal perlihatkan sama teman sobat-sobat Expos semuanya ya, seluas apa sih lahan yang dimiliki Bapak ya. Oke. Terus Bapak ini perihal kan sebenarnya stroberi ini ya orang-orang udah tahu dan mungkin bisnisnya juga orang-orang udah pada paham bisnisnya seperti apa. Iya. Tapi apakah menurut Bapak bisnis stroberi ini akan masih akan terus membaik, makin terus meningkat di lain waktu gitu di masa depan? Iya. Seperti Kalau apa, Pak, menurut saya, stroberi itu saat ini loh ya, teknologinya di dataran rendah kan belum ada yang menemukan. Iya. Sampai menghasilkan hasilnya seperti yang ditanam di dataran tinggi. Iya. Nah, Betul. selama di dataran rendah itu belum ada menemukan, saya kira sampai kapanpun yang namanya dataran tinggi itu kan hanya berapa di Indonesia, berapa. Betul sekali. Bahkan di dunia itu dataran tinggi hanya berapa gitu. Itu mungkin kalau di Indonesia kan tropis toh, itu kan tanamnya di dataran tinggi. Jadi sampai kapanpun sebelum yang ada penemu di dataran rendah itu sampai menghasilkan seperti dataran tinggi, saya kira masih laku terus. Masih akan Iya. bagus gitu ya. Iya. Oke, setelah Istilahnya ini menjanjikan gitu. masih sangat menjanjikan ya kata Bapak. Iya. Bisa dicatat semuanya ya Sobat Expos ya, kalau yang pengen berbisnis coba-coba gitu ya. Boleh banget karena tadi Bapak bilang ya modalnya 2,5 juta udah cukup sama beli semua inilah ya, media-medianya segala macam itu. Jadi setelah ini kita mau ngapain Pak? Setelah ini kita apakah ini kelihatannya pembibitan penyemaian gitu ya Pak ya? Ya boleh. Ya, itu di mana kita? Saya manut saja. Bisa di mana kita akan Ya nanti menyemai itu? apa namanya, yang namanya pembibitan itu kan, yang namanya stroberi itu persemaian kan tidak perlu apa namanya tempat yang luas atau banyak gitu. Oke. Persemaian itu kan hanya pakai apa namanya modal toples dikit aja kan bisa. Nanti pakai toples. Oke. Gitu. Gitu. Apakah juga di tempat ini? Di rumah, Oke. di rumah ada, di Berarti rumah ada. kita ke rumah. Iya, ke rumah. Oke, baiklah. Iya. Ikuti terus ya Sobat Expos ya, kita bakal ke rumah Bapak untuk gimana biar kita lebih tahu lagi caranya untuk menyemai bibit stroberi. Yuk langsung kita ke rumah Bapak. Monggo Pak, kita lewat mana Pak? Ya, lewat langsung ke sana. Oke, ke sana. Oke, begitu tadi ya awalnya ya, awal dari stroberi yang kalian lihat yang luar biasa, besar-besar warnanya luar biasa cantik. Itu tadi awalnya, pokoknya jangan lupa dicatat semuanya yang tadi Bapak sampaikan, dicatat jangan ada luput sama sekali ya Sobat Expos ya. Setelah ini kita bakal ke lahan lagi untuk lihat selanjutnya seperti apa prosesnya. Oke, jangan kemana-mana dulu. Yuk langsung next aja, monggo Pak. Monggo. Oke Sobat Expos, jadi kita tadi kan sebelumnya udah dari kebun ya. Terus sekarang kita ke rumah Bapak ya. Kenapa kok tiba-tiba di rumah gitu kan? Padahal tadi udah di kebun ya Pak nggih. Jadi kalau di rumah ini dalam proses apa Pak? Kalau di rumah ini prosesnya lebih ke apa, Pak? Persemaian. Jadi awalnya itu persemaian. Iya. Itu seperti apa kok hingga akhirnya mendapatkan buah-buah yang luar biasa itu tadi? Ya. Gimana Pak? Awalnya itu gimana Yang Pak? jelas awalnya Iya. kalau persemaian stroberi itu beda dengan yang lain. Ini kan F2. F2 itu maksudnya dari hasil dari F1. F1? F1, Itu- F1-nya yang bikin kan orang luar negeri. Oke. Orang Jepang atau orang. Iya. Jadi saya beli buahnya, kemudian saya ambil benihnya. Ini kan ada benihnya. Yang di sini ada benihnya, Mbak. Ini benih. Iya, jadi stroberi saya ambil itu ya. luarnya ini adalah ada benih bijinya biji gitu ya, Pak, ya, luarnya biji. Saya ambil satu persatu dengan pinset, kemudian nanti saya jemur 1-2 hari. 1-2 hari. 1-2 hari. Sampai Setelah- benar-benar Sampai kering. benar-benar kering. Ya. Tapi jangan sampai kering banget. Kalau kering banget nanti mati, tidak bisa Oh, tumbuh lah. malah Iya, mati. iya, 1-2 hari saja. Iya.
nanti dijemur pakai sinar secara langsung. Iya. Kemudian saya mempersiapkan medianya itu tanah Media. gunung, tanah biasa. Iya, tanah belakang rumah. Iya, tanah belakang rumah. Kemudian ini sebelum saya taruh di sini, ini saya godok dulu. Digodok atau itu direbus. direbus, ya, Direbus direbus. itu biar apa, Pak? Itu nanti biar pertama nanti bakterinya kan mati. Iya. Bakteri yang akan membusukkan atau apa kan mati. Yang Mati. kedua, itu nanti benih-benih lain yang tidak gendaki, misalkan ada yang rumput atau apa. gitu. Kemudian tumbuh rumput biasanya kan ada kemirian dan stroberi lah. Waktu tumbuh kan secara bersamaan. Nah, itu nanti bikin kecewa. Masalahnya apa? Masalahnya kadang-kadang wah kok ini mirip stroberi lah, Nah, ternyata bukan itu. Di-prank. Iya, di-prank. Kemudian nanti kan selain itu kan harus dibuang. Iya. Daripada nanti membuang tanaman-tanaman yang tidak gendaki itu kan lebih baik ini dimatikan sebelum tumbuh, maksudnya Iya, itu. baik. Iya, Jadi iya. kita diantisipasi dahulu Iya. ya, pada akhirnya biar benar-benar siap Iya, untuk siap. ditanami. Iya, tanami, Baru kemudian nanti- ditaruh Iya. sini. Iya, nanti sekitar 20 hari Ya. nanti akan kecambah. Kalau kecambah nanti ini dibuka seperti ini. Nanti kemudian kalau udah berdaun ini seperti ini kecambahnya di sini. Oh, Sekitar seperti ini nanti dipindah ke pot yang agak itu tadi. mana Ini mana? nih. Oh iya iya iya. Nah, Oh tadi- maaf ya, Iya, maaf ini. sobat Iya, Espos iya. ya, kita agak jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya. Ini seperti ini. Ini agak bagus ini seperti ini. Nah, seumpama ini tumbuhnya kan sekitar 10. Nah, 10 dari F2 ini kalau ditaruh sini nanti hasilnya itu memang tidak seperti F1. F1 kan kemiripannya 100%. Ini enggak. Iya. Itu kadang-kadang hanya 1 atau 2 yang dikendaki seperti induknya. Misalkan gitu. misalkan tahan penyakit, kemudian buahnya lebih gede, lebih manis, kemudian lebih rajin. Iya, berbuah. Rajin berbuah maksudnya. Iya. Itu yang kendaki kalau sudah ketemu 1 atau 2, itu nanti tinggal ditanam, kemudian nanti kan ada tumbuh sulur. Iya. Nah, sulurnya itu nanti yang dikembangkan. Kemudian yang lain disisihkan dulu. Dikembangkan ke kebun maksudnya. Oh, Jadi kebun iya. itu prosesnya seperti itu. Tadinya seperti itu. Jadi pada akhirnya sebelum di kebun yang kita lihat, Iya, prosesnya Itu- panjang sekali itu nanti. proses sebelumnya itu seperti itu sobat Iya. Espos ya. Mm-mm. Jadi di dalam wadah ini, Pak, ini wadahnya udah dibolongnya atau gimana, Pak? Sudah harus bolong, harus bolong. Oh ya, Harus bolong. harus dicatat ya, Iya, sobat harus Espos ya. bolong. Jadi wadahnya ini itu harus dibolong. Biar apa? Biar nanti air itu bisa keluar, sirkulasinya ada, Iya, ada. gitu Pak ya. ada. Tidak menggenang. Biar tidak mengenang terus Menghindari pembusukan. Nah itu biar tidak busuk. Iya, Jadi iya. biar berhasil gitu bibitnya yang udah ada ditabur di sini Iya, gitu. iya. Terus pada akhirnya tadi kan muncul kecambah dan yang seperti dijelaskan Bapak tadi. Iya. Terus nah ditaruh di Seperti ini. iya, jadi harus punya media yang lebih besar gitu. Iya. Sebenarnya media yang lebih besar dari apa Pak yang kecil ini terus ditaruh di sini tuh biar apa Pak? Biar bisa bernafas lega atau gimana Pak? Maksudnya nutrisi yang ada di sini kan lebih banyak. Jadi sampai menghasilkan buah pun ini masih mampu, masih tersedia gitu. Tapi kalau lebih kecil, misalkan hanya segini, Ya. itu nanti belum sampai berbuah, nutrisinya kan habis. Oh. Kalau habis itu nanti ya memang ditambah, tapi namanya perakarannya itu kan harus banyak ini. Kalau perakarannya semakin banyak, nutrisi semakin banyak, sesuai yang dikehendaki kan tumbuhnya bisa vigor ini. Vigor maksudnya bisa lebih gede gitu loh, lebih Iya, gede gitu. heeh. Lebih gede, kemudian hasilnya nanti kan udah bisa terlihat gitu. gitu. Tapi kalau kecil kan nggak bisa terlihat, langsung terlihat Oke. gitu. Jadi kalau yang di media ini Pak, ini Iya. itu tuh tanahnya apakah ada campurannya atau memang tanah aja kayak iya. seperti ini? Ini tanahnya memang sama dengan ini, Iya. tanah ini. Heeh. Hanya bedanya ini saya kasih pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandang, ya. Oke. Pupuk kandang ya. Si pupuk kandangnya itu apa Pak? Takarannya itu segimana Pak? Antara tanah dan pupuk kandang biar menghasilkan yang luar biasa itu tadi gimana? Oh iya, itu biasanya 1:2. Dua Satu tanah, banding 2. ya, 2 tanah, Ya. 1 pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Fermentasi maksudnya bukan yang dari kandang baru itu, dari kandang baru Tapi itu kan harus ya harus didiamkan dulu, iya, itu. paling tidak itu ya sekitar 1 atau 2 bulan. Yang paling bagus itu 3 bulan. Tapi kalau dikasih misalkan dikasih
bakteri tertentu, misalnya ada apa, menyebut merek nggak apa ya, Iya. M atau apa itu Iya. itu lebih cepat. Tapi biasanya saya nggak pakai seperti itu, saya alami saja. Iya. Jadi memang pupuk kandang saya biarkan sekitar 1, 2 ya hingga 3 bulan. Iya. Itu baru saya campur ini nanti tanamannya bagus. Masalahnya apa? Itu apa namanya? Nutrisi yang ada di situ sudah siap. Oke. Sudah siap diserap oleh tanaman. Tanamannya. Itu. Tapi kalau masih baru nanti bukannya apa namanya? Bukannya ini bagus malah mati kadang-kadang. Oh gitu. Mati. Maksudnya kan belum apa namanya? Belum jadi nutrisi. Belum jadi senyawa organik yang jadi makanan tanaman toh. Oke, gitu. Jadi dicatat ya Sobat Espos ya, di dalam pot ini ya, pot buat mengembangkan ini itu adalah 1:2. 2 tanah, satunya itu pupuk. Pupuk, iya, Gitu pupuk ya. kandang, pupuk kandang. Oke. Tuh, biar apa? Biar nutrisinya dari tanaman stroberinya itu bakalnya itu dapat dulu di sini gitu, dikip dulu. Dan pada akhirnya nanti udah dia siap untuk ditaruh di lahan. Seperti itu nggak Pak? Iya, iya, iya. Oke, gitu. Jadi nanti di lahan itu biar apa Pak? Biar lebih kuat gitu ya Pak? Iya, iya, iya. Biar lebih kuat, iya, lebih kuat, bener lebih kuat. Dan tahan hidupnya juga lebih oke gitu ya Pak? Oke. Sudah siap mencari apa namanya? Sudah siap mencari makan Iya. di situ, di lahan. Kemudian nanti kan masa panennya lebih cepat. Oh, Iya, masa panen seperti lebih. itu. Iya, masa panen lebih cepat. oke. Gitu. Ada lagi nggak Pak? Apa kayak tips-tipsnya pada saat penyemaian ini agar tidak gagal ketika ditaruh di lahan yang besar? Oh gitu. Tipsnya apa Pak? Ya, yang penting ini perakarnya sudah kuat. Perakarnya yang di sini sudah kuat. Yang tadi ya Pak ya, Iya, pupuk itu iya, tadi pupuk ya, Pak, tadi. ya? Kalau udah kuat itu nanti kan dipindah ke lahan itu enggak masalah. Jadi tidak stres. Tapi kalau belum kuat itu dipindah biasanya stres dulu. Oke. Stres dulu. Jadi nanti masa panennya kan lebih lama, menunggu itu normal dulu. Kalau ini kan langsung apa namanya? Langsung siap mencari makan di situ di lahan itu gitu. Iya, iya, iya. Terus ya ini yang nggak jauh lebih penting adalah dari lahan yang ini, lahan pot ini Pak, Iya. itu berapa lama hingga akhirnya dia siap untuk ditaruh di kebun? Oh iya. Kalau pembibitan yang dari yang saya jelaskan di atas tadi yang Iya. dari stolon itu biasanya yang penting perakannya sudah kuat. Perakannya sudah kuat. Jadi sudah mendekati ada muncul kayak bunga-bunga itu loh, kayak bunga-bunga muncul bunga itu nanti baru dipindah ke lahan itu tidak akan stres. Tapi kalau kurang dari itu masa itu biasanya di lahan itu stres dan itu waktunya sekitar ya memakan waktu 1 hingga 1,5 bulan. Oh, Gitu. Di polybag itu. Gitu. Jadi prosesnya sendiri emang ya sebelum pada akhirnya siap itu agak Iya, agak panjang itu. Belum Panjang ya. sortasinya ini tadi itu kan panjang sekali itu tadi. Sortasi. Upama tumbuh 10 nanti ditaruh sini nanti apa namanya? Dari 10 itu nanti kan dipilih dulu yang dikendaki yang mana itu kan. Kalau F2 kan nggak sama. Beda kalau misalkan beli yang F1, ini dulu F1. Ini mesti sama itu langsung Iya, sama nggak dengan melalui ya. indukannya Iya, gitu, indukannya ya. iya. Tapi kalau Gitu. F2 pasti ada yang berbeda. Iya, ada Ya, yang berbeda. jadi harus yang tidak oke disingkirkan, yang oke Iya. boleh lanjut Boleh gitu ya lanjut, Pak ya. iya, Kayak? iya. Oke, Sebenarnya saya bagus, sendiri seperti juga sudah banyak Mbak, hasil silangan saya sudah banyak sekali di lahan itu. Oke. Hasil silangan saya sendiri juga menyilangkan itu. Dari jenis apa, kemudian jenis apa yang saya kendaki itu. Sudah Oke, banyak. baik. Di lain waktu nanti mungkin bisa dibahas itu. Mantap Mulai banget. cara menyilangkan bagaimana gitu. Terus berapa lama jadi buah itu nanti lain waktu mungkin bisa itu. Oke, Untuk kita- masyarakat, pembelajaran masyarakat bisa. Oh, Sebenarnya saya oke. juga nggak pernah sekolah, ini hanya otodidak saya itu. Otodidak. Belajar sendiri. Iya. gitu. Seperti itu ya, seperti ya. Dicatat tadi Bapak ngomong apa, pokoknya yang pengen dapat buah stroberi yang oke banget kayak punya Bapak dicatat sedetail-detailnya. Pokoknya jangan ada yang luput, oke? Terus Pak, setelah ini kita mau ngapain? Ini nanti ke lahan. Ke lahan? Ke lahan nanti. Ke lahan untuk langsung apa tuh? Langsung lahan yang produksi. Jadi hasilnya seperti apa itu kan biar tahu masyarakat. Oke. Ya, nah, ya apa namanya nanti kan bisa ke sana nanti bisa diperlihatkan sama masyarakat. Oke, seperti itu. Iya. Masih
akan terus berlanjut. Jadi jangan kemana-mana dulu Sobat Epos, langsung ke lahan lagi. Yuk, monggo Pak. Monggo, monggo. Oke, sekarang ini kita sudah sampai di Lahan produksi. lahan produksi Sobat Espos ya. Jadi lahan produksinya ini lumayan agak jauh dari rumah Bapak. Sekitar sekiloan ada lah Pak ya. Iya ada sekiloan. Oke, terus tadi ingat kan tadi yang kita lihat tanaman stroberinya yang di pot-pot kecil tadi. Nah, itu jadinya nanti Sudah gede seperti nah, ini. kalau udah gede seperti ini ya dari pot Langsung itu dipindah ke lahan produksi. lahan produksi ini. Ya. Dan ini medianya ini yang 3/4 adalah tanah biasa. Oke. Tanah biasa dari sini toh, dimasukkan sini jadi seperti kemudian setelah tanah biasa dikasih tanah campuran 2:1. Tadi dimasukkan ke sini. Nah, setelah dimasukkan kemudian ini tutup kembali pakai tanah biasa. Oke. Tuh lah. Kemudian nanti ini berarti sudah siap ditanami. Sudah siap ditanami gitu. Cara nanamnya Sebelumnya itu Pak, ini Iya. itu apa tempatnya ini? ya Itu karung. karungnya ini ukuran berapa Karung. Pak? Ini ukurannya tingginya itu intinya jangan kurang dari 1/2 meter. Tingginya Jangan kurang dari 1/2 meter. dari 1/2 meter. Untuk menghindari kelembapan. Kalau terlalu rendah kelembap kan buahnya cepat busuk. Oke. Nah, menghindari kebusukan tadi. Jadi semakin tinggi sebenarnya semakin bagus. Mm-mm. Tapi ya itu kalau semakin tinggi itu cara kerjanya kan lebih ekstra atau lebih gitu. Iya. Jadi minim itu 1/2 meter atau 50 cm. Ini yang paling bagus ketinggiannya. Gitu. Oke. Iya. Baiklah. Terus kalau ini udah siap, jadi media tanahnya itu nggak perlu diapa-apain lagi, maksudnya didiamkan berapa lama gitu nggak usah ya Pak ya? Oh, enggak usah. Masalahnya Langsung pupuknya tadi kan sudah pupuk jadi. Iya. Yang pupuk campuran Udah tadi berapa loh. bulan itu tadi kan, Iya. Yang pupuk kandang didiamkan sampai minim 1, 2 dan 3 bulan. 3. Idealnya 3 bulan itu kan sudah terbentuk senyawa organik yang siap menjadi nutrisi tanaman. Oke. Kemudian dicampur itu tadi, perbandingannya adalah 2 tanah, 1 pupuk kandang. Gitu. Ini sudah di 2 sini. tanah, 1 pupuk. Pupuk kandang ya. Kemudian nanti ini sudah siap ditanami. Sudah siap untuk ditanami. Ditanami ya. Caranya menanam bagaimana? Cara nanam ya mudah saja. Lubang dulu. Ya. Nah, ini dimasukkan gini. Tapi Mau yang ini, yang Ya. calon tunas ini jangan sampai terkubur. Oh, Terkubur. seperti itu. Iya, kalau terkubur nanti susah untuk tumbuhnya, untuk tunasnya. Mhm. Dan isinya ini 4. Harus 4. Harus 4. Iya, harus 4. Satu media ini itu Harus 4. Harus 4. Iya, mengapa harus 4? Coba, Kalau Pak. lebih dari 4 itu nanti akarnya itu terlalu padat. Oh, kurang. Iya, terlalu padat. Terlalu padat. Kemudian daunnya itu saling menaungi sehingga paparan sinar matahari itu tidak secara langsung mengenai daun semuanya. Jadi nanti aksimilasinya ya terganggu gitu. Terganggu satu Jadi sama ini lain. adalah kenapa 4 Sobat Espos ya? Kenapa 4 itu biar nanti kalau udah gede kan namanya daun itu adalah dia rimbun kan banyak gitu toh. Nah, kalau lebih dari 4 itu kata bapaknya itu nanti paparan sinar mataharinya tuh nggak optimal gitu. Jadi mudah mati. Saling gitu ya. menaungi. Jadi nggak oke gitulah ya. Kurang sehat, kurang bagus gitu jadinya. Jadi satu media ini itu maksimal 4 tanaman. tanaman. Itu dicatat lagi ya Sobat Espos ya. Oke. Coba Pak. Sini. Kalau bapaknya Iya. udah ini sekali. Iya. Dan Gini, ini harus Pak, ya? padat, iya padat. Dan jangan lupa, jadi pucuk daun jangan sampai terkubur. Pucuk daun jangan sampai terkubur. Ya. Oke. Agar mudah untuk bertunas. Ngelihatnya kayak tancap enak banget ya. Iya ini. Tapi ini tuh oke. Gini aja. Hanya mudah. Oke. Mudah. Oke, luar biasa. Terus baru setelah ini Setelah ini nanti ditunggu sekitar 1,5 bulan
nanti sudah mulai berbunga. Kemudian 1,5 bulan sudah mulai berbunga. Bahkan ada yang sudah berbuah. Ya kadang-kadang ini kan apa namanya sudah terbawa dari pembibitan juga itu. Itu jadi 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah mulai produksi. Dan nanti kalau produksi seperti ini. Seperti ini, kita geser Sobat Espos. Tapi sayang yang ini kemarin sudah dipanen jadi buahnya kurang begitu terlihat Oke, lebat. kita kemana nih Pak? Ke sini. Ke sini ya. Oke, kita Kalau kesini. menemukan boleh langsung dipetik nanti dimakan. Begini enaknya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini Sobat Espos ya. Tadi aku bilang sama Bapak kan daunnya tuh udah banyak nih, ya kan? Daunnya udah banyak, maka dari itu cuma maksimal itu tanamannya harus 4 aja. Kalau lebih dari itu kurang maksimal. Kurang maksimal apa namanya? Asimilasinya karena saling menaungi. Oke. Saling menaungi. Terus Pak, kalau sudah di sini ya, itu tuh cara merawatnya seperti apa Pak? Cara merawat yang pertama adalah dibuangin rumput liar. Karena rumput liar itu mengganggu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jangan sampai terlalu rimbun. Jadi harus dikurangi daun-daun tua yang seperti ini dibuang. Daun-daun tua itu ini harus dibuang. Jadi biar tidak terlalu rimbun. Tidak saling mengganggu. Ini saya kemarin kan melakukan pengurangan. Ini bekasnya. Ini kemarin nih. Ini saya melakukan itu. Seperti ini. Dibuangin seperti ini. Yang perlu dibuang tandanya seperti ini. Warnanya kan beda ini. Iya, ini udah sama lebih beda. ini Lebih tua ke biruan, gitu. biruan itu. Nah, warnanya dari yang lebih muda kan bisa kalau teman-teman Sobat Espos kesini tuh kelihatan. Ya. Mana yang masih muda, mana yang udah tua tuh kelihatan. Jadi Yang saya tanam di sini jenis ada 2. Jenisnya jenis apa tuh, Korea, Saga Honoka. Jenis Korea namanya Suliang, kemudian yang Jepang itu namanya Saga Honoka. Ini coba diincip. Rasanya seperti apa? Coba kita incip. Ini tadi yang apa Pak? Jenis apa Pak? Yang Saga Honoka, daunnya seperti ini. Saga Honoka itu dari Jepang. Ya. Coba kita incip dulu. Emang beda Pak. Iya. Beda dari strawberry yang biasa kita temui di mungkin supermarket yang biasa yang 10 ribuan per kotak itu. Ini itu rasanya lebih ke manis, tapi manisnya nggak terlalu, asamnya juga tipis banget dan segarnya. Ada harumnya, harum. Betul tuh. Ada harumnya. Ada harumnya. Ini yang Jepang gitu. Gitu. Terus Pak, kan kalau di sini yang di kebun ini kan ada 2 jenisnya itu tadi ya. Ada yang Korea namanya yang Korea Suliang. Iya. Yang Jepang namanya Saga Honoka. Saga Honoka itu di sini. Nah, yang kita lanjutin yang merawat tadi Pak. Itu kan selain apa? Oh iya. Rumput-rumputnya yang dibuangin, terus habis itu kita cabut-cabut apa yang udah tua daunnya. Pengurangan daun tua. Pengurangan daun tuanya itu. Terus apa lagi Pak? Kayak siram-siramnya itu. Jangan lupa itu penyiraman. Penyiraman tergantung musim. Kalau di bulan-bulan Mei seperti ini itu kan masih musim lembab, masih ada kadang-kadang kiriman hujan gitu toh. Betul. Itu tidak perlu nyiram. Tapi nanti kalau udah masuk bulan Juni, Juli, Agustus itu kan kadang-kadang sama sekali nggak ada hujan. Iya, nah, kering itu gitu harus disiram. Paling tidak itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Harus disiram gitu. Terus menyiramnya caranya seperti apa Pak? Aku lihat pakai selang ada yang ini. Pipa-pipa. Kalau pipa seperti ini, itu sprinkle. Nanti kalau dialiri ini yang seperti ini dari gunung sana, itu nanti jadinya kayak hujan. Oh. Kayak hujan. Tapi sayang ini kebetulan nggak nyiram, jadi nggak bisa menunjukkan. Yang kayak ini, yang kayak di lapangan itu Pak ya? Iya. Buat nyiram lapangan itu Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti langsung ke itu pakai cara manual. Pakai manual, itu pakai selang biasa. Pakai selang biasa. Selang biasa. Itu masalah penyiraman. Kemudian yang tidak lebih penting itu ditambah dengan pupuk. Oh, pupuk. Jadi di sini itu masih pupuk. harus ditambahin pupuk. Tambah pupuk. Itu nanti kalau 4 bulan lebih, menginjak ke 4 bulan lebih ke 5 bulan itu kan kandungan nutrisi di sini kan udah habis dari pupuk kandang itu. Oke. Nah, itu nanti bisa ditambah lagi dengan cara digini. Ini habis saya kasih nih. Ini kan ini terlihat nih pupuk kandangnya. Ini campuran pupuk kandang dan tanah ini.
Oke. Pupuk kandang kan ini. Jadi agak tambah di- lagi. Ini Tambah ya lagi. Pak ya, di Iya. dalam ke dalam Ke gitu. dalam ya terus biar baru biar ditambah. iya biar langsung kena akar. Maksudnya Oh itu. begitu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi 4 bulan setelahnya itu hampir ya ke 5 bulan. Iya, Baru ditambah. diperkirakan nutrisinya pupuk kandang sebelumnya sudah habis, itu perlu ditambah kembali, ditambah lagi. Kemudian berikutnya itu tiap 1 bulan seharusnya. Tapi kadang-kadang ya 1,5 bulan juga tidak apa-apa itu, Oke. gitu. Iya, iya. Terus Pak, untuk apa Pak ya? Lebih ke aku lihat di sini kan ada yang beda-beda gitu Pak. Maksudnya ada yang masih kecil, ada yang udah besar. Itu gimana Pak? Dari segi panennya atau gimana gitu? Oh, kalau stroberi itu kan susul menyusul, Pak. Mm-mm. Jadi misalkan ini bisa di syuting enggak? Ini kan ada muncul bunga. Iya. Bunga ini nanti akan jadi apa namanya? Buah yang masih kecil seperti ini, warnanya hijau seperti ini. Iya, dilihat seperti Nah. ini. Ini nih, Udah. seperti ini. Muncul kecil-kecil. Ya kecil-kecil itu. Kemudian nanti sekitar sekitar 1 bulan Ya. itu sudah gede, lebih gede dari ini. Ini Oh, sudah. jadi Loh, stroberi ini sebenarnya nggak lama-lama juga. Enggak ya, Pak, lama, ya? enggak lama. Ini Kalau jadi udah tinggal panennya itu. panennya panen terus. Tiap seminggu 2 kali itu panennya. Mhm. Nih. Oh, seminggu malah bisa 2 kali, Pak? 2 kali, panennya 2 kali. Jadi memang harus dipanen tiap seminggu 2 kali harus dipanen. Kalau dipanen nanti rusak. Rusak itu nanti rusak. Malah jadi busuk. Dan itu gitu, berapa Pak, ya? lama? Itu tergantung perawatan. Kalau perawatannya itu bagus, itu nanti sampai 3 tahun masih. Yang di kebunnya Adit itu 3 tahun. 3 tahun belum saya bongkar. Mungkin nanti tahun depan baru saya bongkar itu. Oke. Karena sudah terlalu tua. Dibongkar maksudnya diganti tanaman yang baru. Dipersani bibitnya lagi. Oh. Kayak yang itu tadi. Itu berapa lama tadi, Pak? Kalau yang harus dibongkar terus harus tak berarti Sebenarnya medianya baru lagi. Medianya tergantung ini kalau udah rusak. Kalau ini udah rusak nanti Oh, ngisi lagi, iya. ngisi apa namanya? Ngisi media baru lagi. Pakai karung lagi. Cari karung lagi. Tapi kalau masih bagus ya dipergunakan lagi enggak apa-apa, tapi dengan catatan kalau dipergunakan lagi yang sepertiganya harus dikorek dulu. Dikorek, dikeluarkan dulu, kemudian nanti dikasih pupuk campuran tadi. 2:1 tadi, kemudian baru di atasnya dikasih tanah biasa tipis-tipis. Oke. Nah, baru ditanami lagi. Oke, Gitu, seperti caranya itu. gitu, iya. Terus terkait ini sendiri, Pak, stroberi ini ya bisa ditanam, bisa dipanen itu berapa kali, Pak? Maksudnya satu tanaman ini, satu pohon ini itu bisa dipanen sampai berapa kali? Nah, Sampai ini kan- pada akhirnya iya, dia iya. kelihatannya harus diganti nih. Iya. Ini kan gini, Mbak. Ini kan bunganya susul menyusul. Ini bunga yang keberapa saya ini umurnya udah 1 tahun kok. Ini yang keberapa saya enggak saya Oh, hitung. bisa sampai Ini satu setelah tahun. gini, ini kan sudah muncul lagi nih. Iya. Loh, ini kan sudah muncul lagi nih, ini muncul lagi. Loh, ini loh. Ini muncul lagi. Ini muncul lagi toh, ini muncul lagi. Iya. Lah kalau ini nanti sudah besar, sudah dipanen seperti ini umpamanya. Iya. Ini nanti sudah jadi seperti ini lagi, terus muncul lagi. Jadi terus menerus. Jadi tidak ada hentinya. Oke. Yang penting apa namanya terjaga. Yang pertama tadi penyiangan, kemudian apa namanya harus mengkondisikan kandungan nutrisinya biar tanamannya apa namanya selalu seger gitu, selalu Oke, tumbuh iya. sehat gitu. Gitu. Terus biasanya Pak, Sobat Expos tuh ada yang tanya, ini tuh sebenarnya stroberi ini itu butuh suhu yang seperti apa sih? Kan ini kan kita sekarang ada di daerah Tawangmangu yang notabene kebetulan adalah yang di sini kebetulan gunung, gunung ya ketinggiannya kan? 1.800 ini. Ya, terus suhunya juga nggak yang terlalu ekstrim gimana Iya, gitu. Apakah bisa ditanam di suhu yang lumayan panas kah atau cuma bisa ditanam ya di dataran-dataran tinggi? Sampai dengan saat ini saya sendiri secara pribadi belum pernah mencoba di datar rendah. Tapi banyak sekali tamu-tamu yang datang itu saya kan menyediakan bibit juga, Iya. jual bibit. Itu ada yang dari datar rendah misalnya di Solo itu ketinggiannya sekitar 300-an ya itu. 300.
kalau di dataran rendah, menurut saya hanya menyarankan saja, kalau nanam jangan terpapar sinar matahari secara langsung. Oke. Jadi ditanam di teras, tapi dalam arti masih ada sinar matahari walaupun hanya beberapa jam saja. Oke, iya. Padahal yang lebih penting itu sebenarnya sinar matahari pagi. Sinar matahari sampai jam 9, jadi muncul matahari sampai jam 9. Dikeluarin. Selebihnya enggak. Selebihnya jam 9 enggak terpapar matahari enggak masalah. Di anu saja di apa namanya? Di dalam ruangan gitu. Jangan di ruangan, di teras saja. Oh iya, pokoknya Teras nggak saja. yang langsung terpapar gitu Pak Sinar ya. matahari, ya. Itu anu ada yang apa namanya? Ya nanti dicoba saja. Coba saya nanti bawa bibit dari sini, dicoba di kantor Solo sana, ditaruh di apa namanya? Di teras, coba nanti seperti apa hasilnya. Oke, Iya. siap. Oke, ini tadi kita sudah memanen ya Sobat Espos ya, kita udah panen. Terus pada akhirnya Pak, kalau dari Bapak sendiri, setelah dipanen itu apakah ini di packing begitu atau gimana sih Pak? Oh iya, kalau dari saya kan petani langsung. Iya. Kalau saya sendiri itu lain dengan petani yang lain. Petani yang lain itu ada yang di packing. Kalau saya enggak, saya sudah punya lengganan, lengganan pedagang. Jadi setelah saya panennya seminggu kan 2 kali. 2 kali. Pada hari Minggu dan hari Kamis. Ya. Nah, pagi-pagi itu harus dipanen. Jadi jam 5 itu harus sudah berangkat panen. Setelah selesai, nanti dikumpulkan jadi satu. Ya. Kemudian nanti ditimbang, terus apa namanya? Dipanggilkan sama pedagang lengganan tadi. Oke. Itu caranya hanya gitu. Jadi simpel saja. Kalau harus jualan ngepek saya waktunya ya enggak. Waktunya Iya, tidak yang enggak ada. Kemudian nanti kalau saya harus jual itu nanti ya bagi-bagi rezeki sama orang lain gitu maksud saya. Oh, Jadi oke. apa saya yang bagian menanam, kemudian ada dilanjutkan saudara-saudara yang menjual kan gitu. Maksudnya Iya, gitu. iya, iya. Terus kalau dari Bapak Iya. sendiri yang tadi pada akhirnya kan Bapak yang ngumpulin, yang manen, Iya. terus nanti diambil sama Iya. bakul ya Pak ya. Iya. Itu harganya Pak, harganya sendiri Iya. dari Bapak berapa Pak? Waduh, kalau harganya itu gimana ya? Kalau ke bakul itu memang sengaja saya jual 100.000. Oke. Ke bakul 100.000 nanti bakulnya itu berapa jualnya saya juga kurang tahu. 100.000 Terserah mereka. itu berapa banyak Pak? Itu per kilo. Per kilo. Per Jadi kilo ya, ditimbang per 1 kilo. kilo itu 100.000. 100.000 ke bakul itu. Oke, biasanya bakul-bakul itu ngambilnya berapa banyak Pak? Itu ya semuanya. Ini kan sudah istilahnya gimana ya? Sudah Ya udah perjanjian satu sebelumnya. lahan begitu Iya, ya, satu Pak? lahan. Jadi seberapapun panen saya mesti diambil dia. Seminggu 2 kali. Jadi serepot apapun dia, Oke. itu enggak ada alasan untuk enggak mengambil. Maksudnya apa? Itu sudah gimana ya? Perjanjian secara tulis sebenarnya enggak ada. Ini hanya gimana kerjasamanya itu hanya dari hati ke hati gitu loh. Oke, iya. Itu jadi tapi itu selama bertahun-tahun sejak 2008 itu enggak ada masalah itu. Tidak ada Tetap masalah. diambil, tetap dibayar. Walaupun kadang-kadang mereka itu ya mungkin ada kendala juga, tapi kendala Iya. seperti apa saya juga kurang tahu. Tapi dari saya sendiri taunya mereka itu lancar untuk apa menjual, kemudian apa namanya saya dibayar kan ya gitu. Ya, pembayaran juga lancar, Lancar gitu, Pak, gitu, ya. iya, iya. Berarti dari dulu Bapak ya 2008 itu ya Pak Iya. ya. Berarti udah dapet pembelinya itu ya dari mereka itu. Iya, ya mereka itu. Bahkan ada yang sampai ngelamar-ngelamar, maksudnya stroberi saya itu kan agak unik dibanding dengan yang lain. Oke. Kalau yang lain itu kan lokal, ada yang mencir, ada yang apa gitu, ada yang kalibret, kemudian ada yang kristal, dan rasanya mungkin beda. Oke. Gitu, mungkin beda. Tapi beda seperti apa ya tergantung nanti konsumen yang biar konsumen yang bercerita. Saya tak Iya, tidak biar bercerita konsumen apa-apa yang ya. menilai gitu ya. Menilai gitu ya. Terus Pak, buat Sobat Espos Iya. ya, buat Sobat Espos, kalau yang pengen nih Pak belajar sama Bapak, apakah Oh, iya. dipersilahkan? Iya itu sudah banyak kok itu dari apa namanya dari mahasiswa, kadang-kadang dari SMK itu ada Iya. juga itu yang datang itu ada, tetap saya layani. Oke. Tetap saya layani. Masalahnya apa? Masalahnya kan apa namanya yang namanya ilmu, walaupun saya itu apa bisanya hanya secara otodidak dan tidak sekolah itu kan bisa apa namanya kalau orang lain itu ingin menanam stroberi dengan cara saya ya saya persilahkan. Iya.
saya persilahkan. Jadi welcome Iya. ya Bapak, Iya. welcome sekali untuk Sobat Espos yang pengen belajar langsung ke Bapak, langsung Iya. menghubungi saja ya. Iya. Yang mau kerjasama juga boleh banget Pak ya, Iya, langsung menghubungi, nanti kita kasih nomor Bapak, boleh, Iya, boleh, di boleh. kolom deskripsi. Oke, deskripsi, oke, jangan lupa untuk menghubungi. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya hari Iya. ini Iya, ya. Saya dia mohon undur diri sama Bapak, terima kasih sekali Oh, iya, iya. Bapak. Iya, mari. Atas semua Iya, iya. ilmu-ilmu yang sudah dibagikan dengan Dea sendiri dan juga Sobat Espos yang ada di rumah. Iya, iya. Oke, gitu ya Sobat Espos ya. Pokoknya jangan lupa dicatat tadi yang udah dikasih tahu sama bapaknya, ilmu-ilmunya semuanya dicatat, jangan sampai ada yang kelewat, biar stroberi yang kalian tanam itu oke dan berbuah seperti ya besar-besar seperti ini. Oke. Thank you yang udah nonton mulai dari nol sampai akhir ya. Semoga episode kali ini bermanfaat buat Sobat Espos dimanapun kalian berada. Bye-bye, sampai jumpa di mulai dari nol episode selanjutnya. Bye-bye.